Dalam hadis qudsi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu menurut sangkaan hambaku kepadaku. Panjangnya hadis, aku akan menyertainya ketika dia itu ingat kepadaku. Jika mengingati aku dalam dirinya, aku akan ingati dia dalam diriku. Kalau di kumpulan orang banyak pun, aku akan ingati dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya dia. Kalau dia mau mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat sehasta kepadanya. Kalau satu tiro, aku akan mendekat satu depa, ya. Kalau mau mendekat kepadaku, yamshi berjalan, aku akan berlari mendekatinya. Itu kan bahasa seakan kalau kita pahami dohir itu Allah punya tangan, punya kaki, tapi tidak begitu, ya. Maknanya kalau orang itu susah payah sedikit saja mau mujahadah, ya, kalau istilahnya pesantren itu, mau susah payah sedikit untuk khidmat agama Allah. Bahasa khidmat itu biasa anak santri pakai bahasa khidmat orang tua, berarti melayani orang tua. Khidmat pondok berarti bantu-bantu di pondok. Mau masak, nyupirin Pak Yai juga namanya khidmat, ya. Kalau kita di Jambiah ini khatmil Quran, khidmat kataman Quran. Kalau yang mampu nyugui, ya khidmatnya bentuknya nyugui. Kalau khidmatnya mampunya apa, semampunya, itu bentuknya khidmat. Kita akan meramaikan khatmil Quran, itu pun namanya khidmat, ya. Nah, khidmat agama Allah ya bentuknya seperti ini, ya. Di kita menghidup-hidupkan suasana baca Al-Quran, khataman Quran tiap minggu. Ini diantara kita bentuk khidmat agama Allah. In tansurullah yang surkum. Kalau mau menolong agama Allah, akan ditolong oleh Allah, ya. Maka orang yang mau sedikit susah payah khidmat aku, kata Allah, ya, khidmat agamaku, taqarrabtu ilaihi birahmati, maka aku akan mendekat kepadanya dengan bentuk memberikan rahmat kepada dia itu. Maknanya begitu, ya. Kita akan disayang oleh Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, ya. Kalau dalam beberapa riwayat itu, kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, la yu'adzibuhu abada, maknanya dia tidak akan disiksa oleh Allah selamanya, ya. Wa yasartu alaihi katsiran min ta'at. Kalau orang mau khidmat agama Allah, yang kedua akan dimudahkan dia itu untuk melakukan apapun bentuk taat ibadah kepada Allah, ya. Kalau mau khidmat masjid, bersihin masjid. Khidmat masjid berarti orang-orang yang datang menjadi tamu Allah dilayani dengan baik, ya. Banyak bentuk-bentuk kata-kata khidmat, ya. Pokoknya khidmat agama Allah, sholatnya dijaga, itu juga khidmat agama Allah, ya. Maka akan dimudahkan orang itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mentaati Allah, bihalawatin warobatin. Kadang kita itu sholat, datang khatmil Quran, tapi tidak senang,
Ya, rasa cinta itu belum ada. Manisnya duduk kita khataman Quran belum kita rasakan. Cinta untuk membaca bareng-bareng khataman seperti ini mungkin belum tertanam dalam hati kita. Ya. Maka bagaimana untuk merasakan, menumbuhkan rasa cinta hadir dalam khatmil Quran seperti ini? Ya kita mulai dengan khidmat agama Allah, khidmat khataman Quran. Satu sama lain ada sifat khidmat. Yang lupa diingatkan, yang males disemangati. Kalau kita sudah datang hadir, doa untuk bisa diistiqomahkan oleh Allah. Nah, itu ya. Wa razaqtahu ladzatan munajati. Tambah lagi kalau orang mau khidmat agama Allah, ya, maka dia akan dikasih kelezatan ketika munajat kepada Allah. Munajat itu apa sih? Malam-malam kita bangun ngadu kepada Allah, meratapi dosa, kesalahan, baik sesama ataukah kepada Allah. Banyak waktu yang terbuang sia-sia tidak ingat kepada Allah, zalim. Ya. Maka itu di munajati di tengah malam. Kita pun sholat 5 waktu juga itu bentuk munajat kita kepada Allah. Maka itu akan dikasih kelezatan. Kita sudah sholat 5 waktu. Kita bangun malam udah ya. Tapi sudahkah kita merasakan lezatnya sholat 5 waktu itu? Ya. Kalau sahabat, orang-orang sholat itu nggak terasa tiba-tiba subuh. Ya. Baca Quran nggak terasa tiba-tiba ketemu adzan asar. Ya. Ngaji nggak terasa tiba-tiba waktu masuk duha jam 9. Nah, itu mungkin bentuk diantara lezatnya munajat kepada Allah seperti itu. Wa halawatal unsi bidzikri. Kemudian ayem, tentrem, manis rasanya itu kita zikir kepada Allah, ya. Muter tasbih subhanallah juga enak, ya. Rasanya adem, hatinya anteng, tenang, ya. Gak kemerungsung, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mau tenang hati, zikir. Zikir sholawat bisa, baca Quran bisa, menyanjung Allah, memuji Allah subhanallah bisa, ya. Jangan ketika kemerungsung hatinya suntuk, plesir malah ke Anyer, ke puncak, nginep di hotel, goes, ya. Itu bukan orang mukmin, ya. Orang iman itu menenangkan hati dengan zikir. Masuk masjid malah dituduh orangnya itu penting ada masalah itu. Nah, kelihatan madhep kiblat, zikir muter tasbih, nangis-nangis, itu ada masalah itu, ya. Jadi sebetulnya untuk menenangkan hati kita adalah dengan zikir kepada Allah, ya. Fayasiru mahmulan ba'da'an kana hamilan. Maka awal memang kita itu terdorong, ya. Terdorong, terpaksa ketika berangkat khataman, terpaksa ketika zikir, terpaksa. Kalau nggak didorong, nggak WA dulu, berangkat nggak ngaji. Nah, kalau dibilangin nggak ngaji, nah, saya juga izin ada. Itu bahaya begitu tuh kan. Ya. Nah itu awal memang seperti itu, didorong dulu, dipaksa dulu. Tapi kalau sudah 1, 2, 3 kali udah terbiasa, enak, ya. Maka kita hadir, mungkin ya masih ada yang berat untuk hadir khataman, ya. Tapi kalau kita biasakan, ya, paksa-paksa terus, ya, walaupun capek kayak apa baru nyampe aja, kayak Pak Ketua suka baru nyampe langsung ganti baju berangkat, ya. Makanya itu jadi ketua harus begitu, ya. Nah, ngasih contoh anggota, ya, baru nyampe
keringat belum kering, ganti baju berangkat khataman Quran. Nah, kita maunya seperti itu, letih kayak apapun, sesibuk apapun, pokoknya kita berangkat khataman Quran. Itu mungkin bentuk khidmatnya Pak Ketua seperti itu ya, memberikan motif semangat, contoh untuk kita selaku anak buahnya ya, pada semangat. Saya yang capek-capek baru nyampe aja berangkat, masa duduk-duduk rumah udah nyantai nggak berangkat, nah, gitu. Ya, nah, semoga kita oleh Allah dikasih keistiqomahan, bisa sama-sama hadir selalu malam Selasa mengkhatamkan Quran. Al-Fatihah.